Sampai-sampai pas pulang itu, setiap kali Kak lihat Ki foto-fotonya dari Pelita, volunteer kemarin kayak Benar tidak ada yang dipilih-pilih. Jadi kayak langsung jadi makan dan itu ternyata mereka tidak boleh jemur pakaian pada saat malam hari. ada satu huruf yang mengganggu kayak contoh angka 1 itu kayak dan suka karena ada depannya. Dapat Kak teman-teman baru yang kayak betul-betul nanggap sekali Ki seperti keluarga, nanggap Ki seperti saudara sendiri. Begini deh kebersamaan yang selalu dirindukan deh. Kalau merasa kayak sekarang hidup tak itu kurang beruntung nih, kayak percaya kayak di bawah tak itu masih ada lagi yang lebih. Sekali yang berangkat sekolah sampai kayak 2 kilometer rumahnya, 2 kilometer. itu jalan kaki, Jalan Kak, kaki. jalan kaki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Raima volume 2 episode 2 Prinsip ID. Nah, pemirsa Bicara Raima hari ini kita kembali bersama saya Muhammad Fikri Hansyah sebagai host yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Kita akan membahas seputar pengabdian volunteer di Prinsip ID. Nah, kita kedatangan bintang tamu spesial dari teman-teman volunteer batch 6 Pelita 2000. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Pelita. Nah, sebelumnya kita boleh perkenalan diri dulu. Coba. Oke, halo teman-teman semuanya. Saya Muhammad Azwir Badriansyah Bahar. Saya dari volunteer Pelita batch 6. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Kinanti, biasa dipanggil Kinan. Saya dari volunteer pengajar. Iya. Nah, jadi hari ini kita mau sama Kak Maswir, sama Kak Kinan ini kita mau bahas seputar pengabdian Pelita kemarin. Oke, Ya, boleh. jadi kita mau berbagi cerita seperti apa experience dari Kak Maswir dan Kak Kinan ini selama menjalankan pengabdian di lokasi pengabdiannya kemarin di pengabdian Pelita 2025. Oke, kan ini kita ambil judul mengabdi atau nampil, Keren banget. Nah, kadang orang suka ini nah kita di era sekarang ini orang sering bilang volunteer itu FOMO-FOMOan ji, ikut-ikutan untuk sekedar gaya-gayaan ji. Nah, kalau kita sendiri yang sudah ikut langsung pengabdian, bagaimana menurut Pak? Oke, tentunya Kak di volunteer itu luar biasa sekali. Yang pertama yang saya dapatkan adalah mungkin teman-teman banyak sekali orang yang bilang volunteer itu kita cuman gaya-gayaan, tapi ternyata volunteer itu luar biasa banget ya, luar biasa banget. Kalau dari saya sendiri banyak sekali kita belajarnya di dalam, apalagi di volunteer prinsip ID ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan seperti itu. Kalau saya tahu menurutku Kak, kalau dari awal Ki masuk volunteer berarti yakin Maki dong mau Ki ngabdi. Jadi kayak bukan sekedar gaya-gayaan Ji, jadi kayak betul-betul kalau dari awal Ki meyakinkan diri mau daftar volunteer berarti kayak dari situ sudah terbentuk niat untuk mengabdi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pun kalau dikatakan FOMO-FOMOan, tidak apa-apa FOMO kalau selama betul. yang kita jalankan itu Betul hal yang sekali. positif toh dan hal yang Betul. baik. Betul. Iya. Nah, kalau kini kan sudah bercerita tadi. Nah, kalau kita mau tarik ke belakang, apa yang akhirnya kita bilang, oke, ini mau Kak join Pelita deh, mau Kak join volunteer Saya Prinsip ID. Oke. Kalau saya tuh dari pertama kulihat IG-nya deh keren sekali asli. Kayak pas pengabdian Betul. yang jejak apa Ji? Itu yang batch 5. Dia itu keren sekali. Dan dari situ kayak terbentuk niatku mau Kak mengabdi deh sekalian nambah pengalaman, nambah relasi juga. Kebetulan di situ agak renggang-renggang di waktu di Iya, benar. kuliah iya. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya sendiri Kak, pada saat sempat share di Instagram, terus tiba-tiba muncul feed-nya Prinsip dan lumayan sekali ternyata pas search lagi, wah ternyata ini keren sekali ternyata ini Prinsip ID dan di situ
muncul minatku untuk kayaknya harus Kak ikut ini volunteer karena betul-betul keren sekali. Oke. Oke, pemirsa, sekedar informasi juga kalau kedua narasumber kita yang hadir hari ini mereka kemarin daftarnya jalur umum. Kalau tidak salah iya. Nah, sekedar informasi juga kita selama beberapa tahun terakhir itu kita biasanya buka untuk mayoritas anak UNEM. Tapi Kak Masjur dan Kak Kinan ini dia daftar jalur umum. Kita kalau boleh tahu kasih tahu pemirsa apa? Kita dari universitas mana? Oke. Kalau saya dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. Oke, sama juga saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, program studi PPKN dari Universitas Bosowa juga, Kak. Tepuk tangan dulu tuh pemirsa. Oke, nah setelah daftar Ki ini dan dinyatakan Ki lolos untuk berangkat toh, pasti ada yang namanya kesan pertama, ada momen ada pengalaman pertama kita lihat sampai di lokasi toh. Terus yang mau saya tanyakan, ada tidak kita taruh ekspektasi di lokasi? Kenyataannya apa ekspektasiku dan kenyataan di lokasi itu seperti apa? Kalau saya tuh ekspektasiku pelosok yang bener-bener pelosok itu yang kayak bener-bener rumah tapi yang ngerti nggak sih ekspektasi rumah pelosok itu yang kecil, ngerti nggak? Kayak gitu. Tapi ternyata pas sampai di sana kayak rumah ya kayak dibantai aja, kayak di tempat aja kayak ya udah kayak begitu Ji. Ternyata kayak oh sama Ji, ternyata Sama. iya ndak sepelosok itu Ji kalau di pikiranku. Ya. Kalau dari saya ekspektasi pertama itu Kak, pertama jalanannya Ji. Kupikir jalanannya ini kalau masuk Miki ke tempat pengabdiannya sebentar sekali Ji Ki sampai. Ternyata pas belum Piki masuk ini di tempat pengabdiannya ternyata masih jauh sekali. Dan juga pas ekspektasi awalku itu kayak kayaknya ini kan pelosok banget. Berarti sedikit sekali di rumah, ternyata lumayan banyak juga rumahnya. Oke. Kita kemarin kan volunteer ini Pengajar. Volunteer pengajar. Nah, bagaimana rasanya setelah sampai di lokasi? Sebagai volunteer pengajar jelas selama persiapan untuk pemberangkatan itu pasti adalah kita taruh ekspektasi tinggi. Bagaimana kita mengajar di sana? Bagaimana kita membayangkan siswa-siswa? Nah, bagaimana kita pada saat sampai di lokasi? Ternyata siswanya seperti ini di pelosok. Kalau saya tuh kan saya volunteer pengajar kelas 1 ya. Jadi kayak di ekspektasi itu anak-anaknya kayak bandel. Dan ternyata pas aku sampai kayak nurut sekali dan sedikit Ji ya. Tapi maksudku dia tuh bener-bener nurut. Tapi kalau di bagaimana sih bahasanya? Dia tuh kayak pintar sekali. Kayak cepat dia juga mengerti, kayak tidak kayak nakal-nakal banget Ji kayak anak kelas 1 pada umumnya. Iya. Ya itu sih. Kalau saya sendiri itu Kak, saya kan kebetulan di volunteer pengajar ekstra. Nah, di volunteer pengajar ekstra ekstra ini, ekstra. Dia di luar ruangan. Ya, di luar ruangan. Selain kita ikut bantu-bantu mengajar teman-teman juga, kita juga membantu mengasah keterampilannya adik-adik di sana. Contohnya kita membuat keterampilan, kita bermain sambil belajar. Itu kayak ekspektasi awalnya tuh kayak kayaknya anak-anak ini susah sekali untuk ditemani belajar bareng. Apalagi kan anak-anaknya tuh kayak aktif sekali. Dan ternyata pas kita laksanakan kegiatan seru-seruannya di ekstra, ternyata anak-anaknya excited sekali untuk ikut di kegiatan itu. Keren. Oke, tapi ada tidak satu atau beberapa cerita, silakan bercerita toh. Ada tidak pengalaman paling berkesan di sana? Waduh. Yang menurutnya teman-teman itu kurasa sampai detik ini tidak bisa kulupa. Ini kan kita bercerita pengabdiannya pelita, yang pastinya ada pembeda dari pengabdian batch sebelumnya. Coba. Kalau saya sendiri hampir semuanya kayaknya berkesan sekali nih Kak. Hampir semuanya berkesan sekali sampai pas pulang itu setiap kali Kak lihat foto-fotonya dari pelita volunteer kemarin kayak astaga, mau Kak lagi ulangi nih volunteernya, kayak seru sekali. Tidak ada mentong volunteer yang pernah aku ikuti seseru ini. Dan yang paling berkesan itu adalah pada saat kita mau senam. Pada saat kita mau senam, itu kan memang kita sering sekali untuk bangun pagi, tapi
bukan Ki yang bangun pagi kayak langsung Ki sama-samaan dengan teman-teman volunteer lain. Terus kita senam-senam bareng, Ya. joget-joget bareng. Senam yang paling disuka itu kewer-kewer kemarin. Kalau dari Kinan sendiri bagaimana? Kalau saya kan ini pengalaman organisasi pertamaku, Oke. dan dari sini pengabdianku kayak yang paling berkesan itu waktu makan sih. Iya kan, termasuk pikitar Kak juga, dan waktu pengabdian itu benar-benar tidak ada yang dipilih-pilih. Jadi kayak langsung jadi makan, dan pas setelah pengabdian sampai Kak di kos bener-bener kayak semua aku makan juga sama kayak pengabdian. Jadi kayak benar-benar berkesan sekali di situ, belajar Kak untuk tidak buang-buang makanan, menghargai makanan. Ya asli keren sekali. Keren. Oke. Apa tadi? Kalau tidak salah ingat saya tadi ini komunitas pertamanya ini Iya, kelompok pertama volunteer. yang di tempatnya Kinan bergabung. Iya. Nah, apa yang menjadi tantangan begitu karena baru pakai masuk di satu kelompok yang pasti jelas banyak di kelompok itu perbedaan-perbedaan pendapat jelas toh, aturan, adat, apa yang jadi tantangan yang dirasakan Kinan? Yang jadi tantangan itu kayak menyesuaikan sih, kayak kadang kan kayak apa ya, beda-beda orang, kayak ada yang ekstrovert, ada yang introvert banget. Jadi kayak kalau mau Ki membentuk satu kelompok itu kayak bingung Ki imbangi energinya gitu. Itu sih menurutku yang paling susah kalau dari saya. Kalau Mas Wir, coba kalau Mas Wir, tantangan ini kita bahas tantangan selama Mas Wir mengabdi di tempat pengabdian. Mungkin kalau dari tantangannya sendiri toh Kak, kalau dari saya sendiri tuh waktu pas pengabdian ada satu adatnya mereka, ada satu adatnya mereka di Desa Pau kemarin. Itu ternyata mereka tidak boleh jemur pakaian pada saat malam hari. Oke. Dan itu kan mungkin karena kebiasaannya kita ini kadang kita mencuci malam, jemurnya malam. Jadi pas sampai sana kayak agak-agak shock sedikit nih. Oh, astaga ternyata tidak boleh Ki. Dan itu menjadi salah satu pelajarannya juga untuk kita untuk menghargai adatnya masing-masing. Oke. Seperti itu. Itu adat yang dirasakan di masa pengabdian. Ya, Nah, betul. tapi apa kira-kira yang baru pikir jumpai di prinsip ID ini di dalamnya? Apa yang kira-kira kalian teman-teman baru dapati di prinsip ID? Ini baru Pak saya dapat ternyata prinsip ID seperti ini. Kalau saya Kak, itu yang paling membekas di saya itu teman-teman semua, teman-teman dari Pelita. Ada satu teman Pelita, itu namanya Kak Fahrul. Kak betul Fahrul. sekali. Kita kasih tahu kok kementerian Kak Fahrul ini siapa? Harus tahu ini Kak Fahrul ini. Awalnya kita lihat, sangar sekali. Iya asli Iya. kayak gondrong yang menakutkan. Ternyata tidak Nanti semengerikan fotonya Kak Fahrul itu. kita pasang di sini. Maafin Kak Farul ya. Maaf, Kak Fahrul. Tapi memang apa ya, pas ku lihat itu kayak ini orang kayaknya galak deh, kayaknya nggak bisa diajak Ya, bicara betul. deh, kayaknya dia ini suka gertak deh. Iya. Tapi ternyata dia yang paling dia paling baik sekali, sumpah, yang paling mengerti juga Ya, dia yang dia paling humble iya. sama teman-teman Pelita, sama teman-teman pengurus. suka sekali juga, sapa ramah sekali Iya, deh. ramah Iya. sekali. Dan juga ternyata enggak bagaimana gitu. Nggak. Suka sekali juga bercanda. Enggak Nah. seperti di penampilannya. Iya. Iya. Nah, Bagus sih Muka- penampilan juga ya, iya. bagus. Muka sama tapi hati Hello Kitty. Ya kayak gitu. Oke. Keren. Jadi yang bisa saya dapat ini kalau yang baru kita jumpai di prinsip ID adalah ternyata tampang itu tidak bisa Ya. menjamin kalau Nah, iya. dan ini berlaku untuk semua teman-teman, Nah, iya, kakak-kakak betul yang ada sekali. di keluarga besar prinsip ID. Oke. Kembali lagi ke lokasi pengabdian. Saya masih penasaran Kak. Apa kira-kira yang teman-teman itu saya masih mau Kak minta kesannya teman-teman selama di lokasi pengabdian itu yang di sekolah, di posko, gitu, di teman-temannya apa kira-kira yang bisa teman-teman share ke kita, bagi ke kita. Kalau saya pengalamanku itu waktu mengajar, mereka tuh apa ya, kayak mut-mutan Ki untuk belajar. Kadang kayak mereka ndak mau belajar karena ndak suka ada satu huruf yang mengganggu, kayak contoh angka 1.
itu kayak ndak suka karena ada depannya kayak gini kan bentuknya, Ya, dia ndak ya. suka itu yang kayak gininya, jadi mau kayak satu saja, ndak mau belajar kalau ada yang kayak gininya, jadi kayak bingung kak juga, bagaimana ini cara aku. Nah memang angka satu kan begitu ya, jadi kayak itu sih yang berkesan sekali. Kadang ndak mau sekolah karena ndak mau belajar matematika, ndak mau belajar ini, mau menggambar terus. Nah di materi ndak ada menggambar, ya udah diikuti saja itu sih. Oke, sebagai Mas Sir mungkin dulu coba. Yang paling berkesan itu mungkin pertama dari posko, kedua dari teman-teman pelita juga, terus dari teman-teman di sekolah-sekolah juga. Ini 3 hal yang mungkin tidak bisa sekali terlepas di saya, Kak. Betul-betul kesannya betul-betul luar biasa sekali, apalagi baru pakai ini pertama kali dapat komunitas yang betul-betul rasa kekeluargaannya mantap. Oke, tepuk tangan dulu pemirsa. Harus Kak rasakan nih kayak astaga, dapat Kak teman-teman baru yang kayak betul-betul nanggap sekali seperti keluarga, Oke. menganggap seperti saudara sendiri, dan inilah bentuknya kekeluargaan yang sesungguhnya. Oh Oh, terus ya. juga kan ini kita berdua nih, maksudnya kurang nih peran keluarga. Ya, Nah keluarga. semenjak masuk prinsip kayak langsung kayak oh ternyata begini deh rasanya saling melindungi, Saling begini deh melindungi. kebersamaan yang selama dirindukan Iya, deh, iya. kayak langsung kayak mau lagi ulang itu Ya, karena jadi iya. ya, dapat di keluarga baru. Nah Di- iya kayak itu. Setuju Kak, saya juga seperti itu. Setuju. Sebagai pengurus di Prinsip ID saya rasakan memang itu kekeluargaannya. Ya, insyaallah. Nah, tadi dari pengalaman yang dicerita ada tantangan-tantangan yang teman-teman rasakan toh. Bagaimana Ki bisa survive? Bagaimana Ki bisa akhirnya dari tantangan anak SD yang malas belajar bisa Ki lolos dari bisa Ki lewati Ki tantangan itu. Harus Ki dekati dulu sih, kayak ditanya Ki kenapa bisa ndak suka huruf 1 itu ada bengkoknya di depan, ternyata katanya apa namanya, kayak angka 1 itu begini Ji, karena kalau dia angka gambar begini katanya susah Ki, dia kayak bentuk 2 Ki rasa. Dia bilang oh ya udah angka 1 kan yang kasih begitu mi lurus Ya. mi, enggak apa-apa sama Ji juga. Ya harus Ki lebih lembut, harus Ki lebih mengerti. Terus kayak kalau ndak suka matematika diganti lagi modul ajarnya kayak bagaimana ini supaya mereka suka. Terus apa ya, kalau dia sukanya menggambar ya udah kita kasih gambar terus kayak gitu. Ya, kalau dari Mas Fir sendiri. Kebetulan Kak kemarin saya juga sempat bantu teman-teman dari kelas 2. Kelas 2 itu bantu mengajar, dan ada 2 anak yang betul-betul kayak ya Allah susah sekali untuk mengerti nih anak-anaknya. Karena pertama kita sementara mengajar dia keluar, kita kejar Kak, kita kejar anak-anaknya sampai dikelilingi kelasnya. Baru sudah itu pada saat mengajar tiba-tiba lompat di jendela, kita kaget lompat ini di jendela. Ya Allah, ini anak-anaknya betul-betul luar biasa aktif sekali, tapi itu jadi tantangannya kita. Jadi pertama kita lakukan juga pendekatan seperti Kinan juga kayak tadi. Terus setelah lakukan pendekatan ternyata anak-anaknya ini lebih suka kalau semisal bermain sambil belajar seperti itu. Karena ya kebetulan kemarin itu proses pembelajarannya itu kayak terlalu formal sekali, jadi anak-anaknya gampang sekali bosan. Jadi kita tambah juga bagaimana anak-anaknya bisa bermain tapi sambil belajar kayak gitu. Ya, jadi ceritanya sebagai volunteer, sebagai relawan yang turun ke lapangan harus Ki berusaha pahami medan tak, harus Ki berusaha pahami ini lokasi, ini tempat seperti apa toh, bukan apa yang kita mau, itu yang kita ada, tapi kita pahami Ki dulu ini toh lokasi tak itu. Kalau katanya Kak Ura, yes girl. Nah, oke. Dari semua pengalaman, dari semua experience yang teman-teman rasakan, dapatkan di lokasi pengabdian kemarin, apa satu hal ini mungkin ini lebih deep lagi nah. Apa satu hal yang paling berharga yang teman-teman bisa jadikan pelajaran? Ini satu hal yang berharga yang bisa teman-teman jadikan pelajaran, yang menurutnya teman-teman itu penting untuk kalian share, untuk yang penting kalian bagikan ke orang lain. Oke, coba. Kalau saya tuh kalau merasa kayak sekarang hidup tak itu kurang beruntung nih, kayak percaya kayak di bawah tak itu masih ada lagi yang lebih yang lebih di bawah, tapi mereka tidak seberisik kita. Kayak contoh sekarang kayak mengeluh kayak, HP ku rusak, HP ku ndak model terbaru. Bayangkan nih anak-anak yang di pelosok tidak punya HP, hidup tidak ada HP-nya, tapi kayak udah mereka tidak seberisik kita Ji.
menjalani hidup seperti biasa. Itu sih menurutku. Kalau dari saya perjalanannya adik-adik pada saat pergi sekolah Kak, itu betul-betul kayak wah di sini nih ku dapat sekali perasaannya nih adik-adik semua karena pertama adik-adiknya di sana banyak sekali yang berangkat sekolah sampai kayak 2 kilometer 2 rumahnya. Itu kilometer. jalan kaki, Jalan Kak, kaki. jalan kaki. Ada juga rumahnya yang kayak di atas gunung-gunung, itu Ya. mereka jalan kaki. Ternyata mereka berangkatnya jam-jam 5 subuh, baru sampai ke sekolah jam-jam 8. Itu yang kayak betul-betul bagaimana kita bisa menghargai perjuangan-perjuangan tak sekarang. Karena terkadang masih banyak sekali orang yang merasa kayak kayaknya perjuanganku sampai sini mau deh. Tapi kita tidak lihat ke orang-orang lain bagaimana perjuangannya untuk dapat apa yang mereka inginkan. Kayak gitu. Tepuk tangan luar biasa sekali ini. Iya. Jadi kita kan kemarin volunteer pengajar. Ya, Nah. mengajar. Jadi ceritanya selama persiapan pemberangkatan itu kita menyiapkan proses bagaimana kita mengajari anak-anak. Tapi ternyata pada saat sampai ke lokasi justru kita yang banyak mendapatkan pelajaran. Betul. Nih, jadi adalah kita mengajar dan kita juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang seperti tadi kebersyukuran karena ya kembali lagi bahwa akses pendidikan di Indonesia itu bukan bisa kita katakan tapi memang Iya. belum rata itu. Apalagi kan kemarin itu Kak, selain dari pengajar, itu kan banyak sekali bidang-bidangnya. Ada pengajar, kesehatan, terus ada juga infrastruktur. Itu kayak kulihat, keren sekali nih teman-teman semuanya. Apalagi di infrastruktur, kita ngecat bareng, kita pasang gapura, keren. Oke. Ya kita ini pembahasan seru sekali nih. Kalau saya simak tadi ini seru sekali. Nah ini yang menarik teman-teman. Semisal pengabdian ini mungkin kita seru nih. Oke. Semisal pengabdian pelita batch 6 prinsip ID ini digambarkan sebagai sebuah film. Sebagai film ini Oke. Atau drama film atau drama. Kira-kira film atau drama apa yang paling menggambarkan atau genrenya lah? Oke. Dari kamu dulu. Dua Kira mikir dulu. sama aja. Ya silakan. Komedi. Komedi, horor. Itu dulu. Oke. Kenapa komedi? Kenapa horor? Coba. Karena toh kalau komedi tuh apa kayak ternyata orang-orangnya lucu-lucu semua, humoris semua, sefrekuensi jadi lagi tidak ada yang kayak kayak bombe tidak ada kayak bagus. Ya itu sih kalau komedi. Oh iya, komedinya tuh karena di Kak Fahrul sebenarnya. Ya, karena tidak expect Kak dia sebegitu betul. lucunya ya. Nah, terus kalau saya ada horornya, ada petualangannya juga. Ya, Jadi petualangan. kalau petualangan itu selain kita mengabdi juga di tempatnya kemarin, kita juga berpetualang. Contohnya kita pergi ke kebunnya bapak ibunya di sana, ke kebun masyarakat. Pergi potong bambu. Ya, pergi potong bambu. Terus kemarin juga ada juga sempat pergi ke sungai, walaupun saya tidak sempat ikut karena ketinggalan. Kerja bakti juga Ya, itu yang di kerja jalan. bakti. Terus kalau horornya ya, lah seperti lokasi-lokasi. Ya, lokasi-lokasinya. Dan di semua tempat Ya. gitu sebenarnya teman-teman. Tapi horornya itu horor seru. Horornya itu horor. Ingat kita bersama horornya itu horor seru. Nggak bagaimana banget Iya. ya. Tidak ada genre yang drama, tidak jadi. Oh, Nggak ada gitu. kalau yang kayak cinlok-cinlok begitu? Tidak. Nggak ada. Ada sih ada yang dibikin apa? Oke. Ya, intinya dari semua genre yang teman-teman bilang itu semuanya kesimpulannya adalah seru. Seru. Ya, seru. Jadi Bukan, keren juga. keren juga, betul. Nah, mungkin ini teman-teman kita kembali lagi serius. Apa perubahan ini setelah pulang pengabdian selama kurang lebih 10 hari di lokasi pengabdian, lumayan lama dong itu. Ya, betul. Kurang lebih selama 10 hari di lokasi pengabdian dengan berbagai drama-drama yang ada, dengan berbagai kondisi dan situasi tantangan yang kita dapatkan.
apa perubahan yang paling terasa setelah kembali ke Makassar, ke kota, kembali ke rumah tak masing-masing? Apa perubahan yang paling dirasakan sama teman-teman? Oke. Perubahan yang paling kurasa Kak waktu pulang dari pengabdian itu langsung Kak, saya kan awalnya ini gampang sekali Kak untuk menyendiri ceritanya. Nah, kadang introvert, kadang ekstrovert Tapi saya banget. tidak lihat seperti itu. Kadang ekstrovert banget, tapi itu perubahan yang paling kurasa. Kayak ada waktu di pengabdian kemarin, teman-teman pelita itu kayak, Aswir, harus kok jangan terlalu berlebihan seperti ini. Aswir, harus kok jaga sikap yang kayak begini. Karena kan Kak, kalau keluar nih jiwa-jiwa ekstrovert kok bukan bisa ya Kak apa itu. Diri lain nih, jadi pas pulang ke pengabdian kayak, oh waktu pengabdian kemarin ada kakak-kakak yang ingatkan Kak, yang kayak Aswir harus kok jaga sikap, harus kok tahu batasan lah begini seperti itu. Oh jadi Mas Wer, ceritanya perubahan yang paling dirasakan Iya. sama Mas Wer itu adalah bagaimana Ki Mas Wer kalau kemarin-kemarin sebelum di pengabdian Iya. dalam bersikap mungkin tidak Iya. ya apa susah Ki untuk dibatasi. Ya, susah sekali Tapi untuk setelah dibatasi. pulang di lokasi pengabdian karena sering diingatkan sama Iya. kakak, jadi Mas Wer ini lebih bisa membatasi Ya, sikap, lebih betul bisa sekali, menjaga Kak. sikap. Luar biasa sih itu Luar biasa. perubahan seperti itu. Tepuk tangan dulu. Ya kalau dari Kinan sendiri, Kak Kinan sendiri bagaimana? Kalau saya tuh kurang lebih sama ya seperti Mas Fir, kayak saya tipe kalau orang yang apa ya, kayak jarang Kak bergabung. Maksudnya kayak kalau Mutpi, tapi sekarang kayak karena apa ya, seru-seru semua dan Ya. menurutku kayak bukan seru-seru saya, seru-seru banget. Iya, Jadi iya. kayak apa nih, jiwa-jiwa sosialku itu langsungnya kayak langsung Kak jadi ekstrovert ini karena seru sekali pertemanannya. Ya itu sih. Justru, Kayak, Kak, iya. apalagi Kak pada saat pulang di pengabdian itu kan kayak ada ngumpul-ngumpulnya teman-teman pelita. Oh, Pelita. berarti setelah Lukas Bob Iya. kayak reuni kecil-kecilan, Oh, iya, acara-acara. reuni, iya. Kayak semisal, ayo ngumpul deh. Kayak kita nih semangat sekali. Wih, ayo nih gasmi. Nggak bisa kian ini. Keren sekali pokoknya nih. Prinsip pelita keren. Ya. Dan yang saya tadi highlight dari jawabannya Kinan, yang paling penting itu setelah pulang Ki pengabdian dari yang tadinya malas Ki bersosialisasi, malas Ki untuk turun ke lapangan. Tapi setelah pulang Ki pengabdian, setelah 10 hari Ki lokasi pengabdian sampai Ki di Makassar, ini jiwa sosialisasi kayak tumbuh Ki secara tidak langsung dan secara tidak sadar itu tumbuh di kita semua. Dan itu sering saya dapati di teman-teman volunteer di Prinsip ID. Ada yang mungkin dia tadinya tidak mau bersosialisasi, setelah pulang muncullah jiwa sosialisasinya. Betul? Iya. Dan kan ini komunitas pertama kan. Jadi kayak setelahku ikut ini Prinsip ID kayak ikut Kak beberapa komunitas volunteer dan jadi Kak juga BA Wardah karena karena kayak apa nih tidak mau Kak berhenti bersosialisasi karena Prinsip ID saking serunya gitu loh. Iya. Seberpengaruh itu perubahan yang didapatkan nih setelah pengabdian. Betul. Iya, luar biasa ini sih. Keren sekali. Oke. Nah, terakhir kita boleh lihat ke pemirsa yang nonton kita. Nah, kan kita tadi sudah saya bahas tadi, kita ini ngabdi atau nampil. Nah, apa kira-kira motivasi yang bisa kita kasih ke teman-teman penonton yang mungkin masih ragu untuk daftar jadi relawan, masih ragu jadi daftar volunteer? Karena mungkin mau gaya-gayaan. Coba apa kira-kira motivasi yang bisa kita kasihkan ke teman-teman? Jangan takut mencoba teman-teman. Maksudnya selagi ada kesempatan harus terus mencoba karena toh hidup itu satu kali jadi iya harus dicoba semua. Ya itu sih. Kalau takut dijudge atau apa, tenang Mi, di Prinsip ID tidak ada juga gitu. Iya seru-seru semua Ji. Terus untuk teman-teman semuanya, kalau lihat-lihat volunteer, lihat di dalamnya. Seperti Prinsip ID, sudah keren, luar biasa, pengabdiannya luar biasa, teman-temannya di dalam baik-baik, kakak-kakaknya keren semuanya. Dan juga kalau buat teman-teman semuanya yang masih ragu kayak, kayaknya masih kurang percaya diri Kak deh untuk ikut beginian. Di sini jangan takut teman-teman masuk Prinsip langsung berkembang.
Karena toh di prinsip ID toh sekecil apapun suara tak didengar gitu. Ya. Ini yang merasa gitu. Ya. Oke. Nah, boleh kita sekali lagi tepuk tangan ke kedua narasumber kita hari ini, teman-teman. Ya, jadi tidak terasa ternyata kita sudah ngobrol-ngobrol selama 30 menit. Tidak dirasa sih. Tidak dirasa. Padahal masih mau ngobrol-ngobrol yang Padahal panjang banyak cuman sekali mau dikeluarkan ini dari cerita-ceritanya Pelita. ya, cuman yang karena kita dibatasi waktu, Ya, jadi betul. mungkin setelah ini kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita tutup dulu. Nah, jadi teman-teman pemirsa, antara ngabdi dan nampil, sebenarnya selama tujuannya kita mau betul-betul untuk turun mengabdikan dirinya kita, secara tidak langsung kita juga nampil sebenarnya, secara tidak langsung kita dapat eksistensinya. Jadi jangan cari eksistensinya, jangan cari gaya-gayanya, tapi cari dulu niatnya untuk mengabdi. Betul. Nah, setelah didapat itu, secara tidak langsung kita akan temukan itu gayanya, eksistensinya. Nah, karena volunteer itu termasuk style juga, Tang. Ya. Lagi Oke. ada rompinya. Wah. Dan jadi personal branding ini Personal prinsip ID. branding. Iya, saya taruh di IG. Oke. Nah, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berkenan hadir di podcast Bicara Raima ini. Untuk pemirsa, kita ketemu lagi di episode 3 Bicara Raima volume 2. Sampai ketemu, saya tutup. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.